Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di webinar kita kali ini ya. Nah, malam hari ini webinar yang diadakan sama komunitas Sekolah Pengusaha Digital, kita akan membahas tentang rahasia sakti membangun aset digital dengan affiliate marketing. Ya, kita akan menemukan rahasia sakti bagaimana teman-teman memulai bisnis di era digital tanpa perlu modal yang besar dan berpeluang menghasilkan income meskipun masih pemula dan tidak jago jualan. Ya, jadi semua insya Allah bisa menjalankan bisnis ini ya, karena bisnis digital ini ya teman-teman bisa jalankan di mana saja, kapan saja ya, jadi waktunya tak terbatas, tempatnya tak terbatas ya. Jadi teman-teman bisa melakukan aktivitas di mana saja untuk bisnis digital ini. Nah, teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini ya, yang sudah menyempatkan waktu hadir di webinar malam hari ini ya. Karena masih banyak sekali, padahal di luaran sana orang-orang yang hanya rebahan saja. Tapi teman-teman di sini ya, yang hadir malam hari ini menyempatkan waktunya untuk bisa menyimak webinar ini. Ya, harapannya semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman ikutin, dan teman-teman praktekin nantinya. Ya, semoga juga webinar malam hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini hanya sebagai daftar isi saja ya teman-teman ya, yang akan saya bahas malam hari ini. Ya, jadi pertama memang ada perkenalan, terus kedua apa itu aset digital, terus ini siapa yang coret-coret sebentar. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang siklus aset digital. Nah, yang keempat buat aset digital, yang kelima mengelola aset digital. Ya. Yang keenam distribusi aset digital, ketujuh penyimpanan aset digital, kedelapan evaluasi dan inovasi. 9 permasalahan yang muncul, ke-10 bagaimana solusinya. Yang ke-11 siklus affiliate marketing, ke-12 perkenalkan digitalogy, ke-13 isi produk digitalogy, 14 bonus produk digitalogy, dan 15 skema harganya. Ya, jadi itu adalah inti dari masih ada lagi. Kenapa pilih digitalogy? 16, 17 kontes affiliate digitalogy, 18 unboxing dari produknya, dan 19 testimoni, ke-20 bagaimana cara ikutan. Ya. Nah, oke, jadi kita mulai lanjut langsung saja ya teman-teman ya. Kita akan mulai dengan perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Oke, teman-teman perkenalkan, saya sebagai Puji Lestari ya. Saya di sini juga ya sibuk ya dengan aktivitas lainnya. Saya di sini sebagai agen busana muslim, distributor mukena. Nah, di sini juga saya sebagai internet marketer ya. Jadi menjual beberapa produk digital dan sebagai business owner. Nah, di sini juga untuk karir di online ya. Ada sebagai digital product creator. Jadi membuat produk digital. Alhamdulillah sekarang ya, saya sudah membersamai sekitar 15.000 member ya, yang sudah ada di Digital Tip ID. Saya juga di sini sebagai mentor di Sekolah Pengusaha Digital, di mana tempat teman-teman sekarang ya mengikuti webinar. Nah, saya juga di sini sebagai CEO dari Digital Tip ID. Apa sih Digital Tip ID itu? Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa kepoin websitenya Digital Tip ID ya. Jadi Digital Tip ID itu adalah platform produk digital kreatif yang bergerak dalam bidang edukasi, konsultasi, dan pelatihan online ya. Dalam bidang bisnis online
untuk para pembisnis dan calon pembisnis yang ada di Indonesia. Ya, jadi banyak sekali produk-produk digital yang kami jual di Digitatip ID. Nah, alhamdulillah malam hari ini juga saya ditemanin sama Mbak Vita, ya. Nama beliau adalah Rospita Atahiyah, SOS, ya. Beliau sebagai English tutor, distributor logam mulia, ya, Salam Gold di Balikpapan, dan beliau juga sebagai internet marketer sejak tahun 2020. Karir di online-nya yang sedang beliau sibuki ya sekarang, mentor di Sekolah Pengusaha Digital dan sebagai product manager dari Digitalogy, ya. Yang teman-teman penasaran apa itu Digitalogy, nanti kita akan jelaskan di akhir ya. Nah, di sini ya sesuai dengan pembahasan kita malam hari ini, kita akan membahas tentang aset digital. Ya, aset digital adalah semua hal yang Anda miliki ya. Jadi aset digital di sini bukan hanya sekedar uang, teman-teman, tapi bisa juga semua hal yang berupa digital yang teman-teman miliki. Ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah aset digital berbentuk lainnya ya, sebagai ilmu ya atau skill atau apapun itu yang berupa digital yang bisa teman-teman miliki ya. Nah, di sini yang pertama, aset digital ya. Di sini ada yang berupa dokumen, teman-teman. Nah, berupa dokumen di sini ya bisa berupa teks, gambar, audio maupun video ya. Contohnya mungkin sebagai e-book ya, teman-teman mempunyai banyak e-book, itu pun merupakan sebuah aset digital. Atau teman-teman mempunyai banyak produk digital lainnya seperti template-template atau audio-audio ya. Nah, itu pun sama. Itu bisa dibilang sebagai aset digital ya yang teman-teman miliki. Nah, untuk yang kedua, aset digital yang kedua di sini yaitu berupa skill, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya keahlian, contohnya teman-teman ahli membuat copywriting, teman-teman ahli dalam video editing, teman-teman ahli dalam programming, atau teman-teman ahli dalam bidang marketing, ya. Nah, itu pun merupakan suatu aset digital karena dari situ teman-teman bisa mendapatkan income. Ya. Nah, untuk aset digital kita yang selanjutnya di sini ada berupa storage. Ya. Jadi storage di sini ya, sebelumnya aset yang tadi yang sudah kita buat itu kita taruh di mana asetnya? Ya, contohnya kalau e-book ya berarti kan kita bisa disimpan di micro SD, di handphone, di Google Drive gitu. Ya. Nah, jadi aset digital yang ketiga ini adalah storage-nya. Jadi tempat teman-teman menaruh aset digital yang sudah teman-teman milikin. Sebelumnya itu ada di mana? Ya, jadi bisa berupa di flash disk, bisa berupa di hard disk, bisa berupa di micro SD, atau di CD atau DVD, Google Drive maupun website ya. Jadi ini adalah tempat-tempat penyimpanan aset digital yang teman-teman miliki ya. Oke, sebelum saya lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, saya pengen tahu dulu nih teman-teman yang hadir. Ya, teman-teman yang hadir kira-kira sudah mempunyai aset digital apa saja? Coba sebutkan, misalkan ya teman-teman mempunyai e-book, teman-teman mempunyai template video, atau apapun itu silakan. Teman-teman yang berupa aset digital yang berupa online, silakan teman-teman sebutkan di kolom komentar. Saya pengen tahu ya, siapa saja yang sudah punya dan siapa saja yang belum. Boleh dong di kolom komentarnya.
Ada dari Pak Rizal Mikro SD katanya. Ada Pak Saiful Rahman. Sudah mempunyai e-book, video, link desain, dan gambar. Cakep ya. Pak Azam juga sudah banyak katanya, cakep ya. Jadi itu adalah aset ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya itu bagus. Ada Mbak Lispa belum punya, nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana cara mendapatkan aset tersebut ya. Nah, e-book dan e-course. Oke, ada e-book, ada hard disk, sip. Ada website nih, keren Mbak Aisyah sudah punya website. Pares di Instagram. Ada Bu Janti belum, ada Mbak Neni belum. Oke. Nah, teman-teman, ya silakan. Terima kasih teman-teman yang sudah komentar ya. Oke, teman-teman yang belum nggak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa memiliki aset digital tersebut ya. Oke. Nah, di sini tadi sudah kita bahas ya, teman-teman. Yang pertama dokumen ya. Nah, yang kedua skill dan yang ketiga storage. Nah, untuk yang selanjutnya error. Sorry, sebentar. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah device, teman-teman. Ya, device ini apa? Jadi device ini adalah perangkat untuk mengakses konten digital atau berkomunikasi via digital, ya. Jadi, teman-teman mengakses ya untuk aset digital yang teman-teman miliki itu di mana? Contohnya, ya, saya di sini saya mempunyai produk digital, ya, ada banyak sekali. Nah, saya simpannya di website. Nah, di website itu saya aksesnya, saya bisa via notebook, atau saya bisa via desktop, atau saya bisa akses via smartphone. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, apa saja barang-barang yang teman-teman milikin, ini pun ya yang ada di sini, contohnya smartphone, tablet, smartwatch, ada desktop, smart TV, dan notebook. Ini adalah berupa aset digital juga, teman-teman. Jadi, akses atau device yang bisa teman-teman gunakan untuk mengakses aset digital yang teman-teman miliki. Ya. Nah, yang selanjutnya di sini yang kita bahas adalah online platform. Ya, jadi teknologi online yang menjadi tempat atau media atau lokasi pemasaran produk atau jasa kita, ya. Jadi di sini adalah beberapa tempat ya yang teman-teman gunakan untuk menjual aset-aset tersebut. Ya, contohnya saya mempunyai beberapa produk, saya jualnya via website. Nah, atau ada juga teman-teman, contohnya teman-teman berjualan online, teman-teman jualan via WhatsApp, ya, atau teman-teman via marketplace seperti Shopee dan yang lainnya, ya, atau di Instagram, atau teman-teman juga jualan via Google Business maupun email, ya. Jadi ini adalah tempatnya, ya. Jadi tempat teman-teman atau teknologinya, tempat pemasaran produk yang teman-teman gunakan, ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada performance, ya, hasil yang dicapai dari aktivitas online marketing, ya. Jadi hal yang kita capai dari aktivitas online marketing itu, teman-teman, itu apa? Jadi contohnya teman-teman menjual ya sesuatu, ya, contohnya di Instagram. Maka dari itu teman-teman akan mendapatkan banyak like contohnya, atau teman-teman jualan di Instagram, teman-teman bisa mendapatkan banyak followers dari sana, ya. Atau setelah itu teman-teman ya menjual produk di website, ya. Maka setelah orang tersebut membeli, teman-teman mendapatkan member, ya. Setelah member itu membeli, maka selanjutnya teman-teman akan mendapatkan testimoninya, ya, atau cerita dari orang yang sudah membeli produk teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman, contohnya teman-teman berjualan
ya atau menjadi seorang YouTuber, maka teman-teman akan bisa ya mendapatkan performance-nya berupa subscriber contohnya ya. Nah, bisa juga income di sini ya adalah pendapatan ya. Di sini jadi performance di sini adalah hasil ya. Setelah teman-teman promosi ya, setelah teman-teman jualan, maka inilah hasil yang akan teman-teman dapatkan ya. Teman-teman bisa mendapatkan berupa like, followers, member, testimoni, subscriber maupun income ya. Artinya income di sini adalah pendapatan yang teman-teman dapatkan dari jualan ya aset digital atau produk digital tersebut. Oke, ya. Nah, setelah tadi kita mengenal tentang apa saja aset digital itu, ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang siklusnya. Siklus aset digital, yaitu proses yang dilakukan untuk membangun aset digital, mulai dari pembuatan aset hingga penyimpanan aset, ya. Jadi, sekarang yang setelah teman-teman tadi ya mengetahui apa saja itu aset digital, nah, sekarang di sini saya akan bahas bagaimana cara membuatnya. Ya, pembuatan aset digital sampai ke penyimpanannya. Nah, yang pertama di sini adalah kita buat asetnya dulu ya. Aset digital ini misalkan desain produk, Anda olah dokumen hasil riset menjadi output produk digital. Waktu yang diperlukan bervariasi, ada yang sebulan bahkan hingga setahun ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Teman-teman contohnya, teman-teman ingin membuat produk digital ya. Contohnya produk tersebut berupa e-book yang ingin teman-teman buat ya. Maka teman-teman memerlukan risetnya dulu. Teman-teman contohnya teman-teman belajar dari beberapa sumber, dari beberapa buku gitu. Akhirnya setelah itu teman-teman bisa merangkum ya apa yang teman-teman ambil kesimpulannya dari beberapa buku tersebut ya untuk teman-teman jadikan e-book yang teman-teman buat. Ya, itu adalah risetnya dulu. Jadi teman-teman meriset dulu ya hingga akhirnya akan terbentuk suatu produk digital. Nah, untuk meriset produk digital ini ya, waktunya itu nggak bisa kita tentukan ya, teman-teman. Ada bervariasi ya. Ada macam-macam. Jadi ada yang sebulan, ada yang setahun, banyak sekali ya. Tergantung dari orang tersebut bisa menyelesaikan berapa lama ya. Jadi di sini kesimpulannya ya. Jadi kita riset dulu baru terbentuklah dokumen. Nah, setelah dokumennya ada, maka setelah itu kita terbentuk produksinya, pembuatan e-booknya. Nah, setelah produksi maka e-booknya jadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk membuat suatu produk digital itu ya membutuhkan waktu. Teman-teman harus merisetnya dulu. Setelah itu teman-teman kumpulkan ya. Nah, baru habis itu teman-teman produksi. Setelah teman-teman produksi maka terjadilah atau terbuatlah produk tersebut ya. Coba saya ingin tanya ke teman-teman semua yang hadir ya. Kira-kira teman-teman ada gambaran apa gitu ya? Teman-teman ingin membuat aset produk digital apa? Coba dong bantu komen atau ingin membuat e-book contohnya atau teman-teman ingin membuat suatu template ya atau teman-teman ingin membuat berupa kelas gitu atau teman-teman ingin membuat software, silakan teman-teman komen. Silakan teman-teman ada gambaran nggak? Teman-teman ingin membuat produk digital apa? E-book dan video, oke. Website, Mbak Aisyah. Yang lain? Teman-teman ada gambaran? Ingin membuat produk apa? Video, oke. Video tutorial, sip. Grup FB tinggal langsung dibuat aja. Ya. Langsung aja dibuat grup ya, itu gampang kok ya.
Pamuh Sayuti. Website, oke. E-book, website. Ingin jago presentasi di Zoom seperti Kak Puji. Masya Allah. Saya juga masih banyak belajar ya, kawan. E-book, landing page, video tutorial, video dan web, video Mbak Puji, bisa edit-edit gitu Mbak. Oke. Software, oke siap ya. Jadi teman-teman udah ada gambaran nih ya. Jadi teman-teman setelah teman-teman sudah mempunyai gambaran, teman-teman tulis ya. Jangan lupa teman-teman tulis di buku catatannya, saya ingin membuat e-book. Nah, ya, e-booknya habis itu teman-teman, e-booknya itu mau e-book tentang apa? Ya, teman-teman perjelas lagi. Contohnya ingin yang membuat e-book atau teman-teman ingin membuat website. Website tentang apa? Karena banyak sekali, luas teman-teman. Ya, jadi teman-teman tentukan hanya ingin membuat website. Website itu macam-macam. Ya, ada website. Contohnya, website yang saya punya itu menjual produk digital. Ya, atau website toko online, atau website personal branding, atau website apa, banyak sekali ya. Jadi teman-teman harus tentukan, teman-teman mau bikin e-book apa, mau bikin website apa, mau bikin video apa, mau bikin video tutorial apa, mau bikin desain apa, teman-teman tentukan. Silakan teman-teman tulis nih ya sekarang sambil menyimak Zoom ya. Jadi teman-teman bisa langsung ada gambaran. Ya, ada insight baru. Ya, teman-teman ingin membuat apa nantinya? Ya, oke. Nah, untuk siklus membuat aset digital yang kedua di sini adalah kelola aset digitalnya, teman-teman. Ya, jadi review produk yang telah Anda buat, kemudian kelola mulai dari nama, kategori produknya, metadatanya. Ya, jadi judul sama deskripsinya. Waktu yang diperlukan tergantung dari banyaknya produk yang kita buat. Betul sekali, ya. Jadi, setelah teman-teman tadi, ya, teman-teman membuat produknya, maka selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengelolanya. Ya. Jadi, mengelolanya teman-teman review lagi. Ya, setelah teman-teman tadi menentukan, Mbak Puji, saya ingin bikin e-book. Oke, tulis e-book. Mbak Puji, saya ingin bikin website. Oke. Nah, sekarang adalah tugas teman-teman adalah teman-teman tentukan lagi. Teman-teman ingin bikin e-book tentang apa? Teman-teman ingin bikin website tentang apa? Teman-teman ingin bikin video tentang apa? Silakan teman-teman tulis lagi di kolom komentar biar lebih detail. Ya, karena apa? Dengan adanya teman-teman menulis itu akan mudah teringat, teman-teman. Ya, walaupun teman-teman menulis di mana saja, di kolom komentar ya, atau menulis di buku itu lebih bagus, atau di chat WA seperti itu juga bisa. Ya, jadi dengan apa? Dengan adanya teman-teman menulis itu akan kembali membuka ya pengetahuan teman-teman. Ya, jadi teman-teman silakan tulis perjelas lagi teman-teman ya, ingin mengelola aset digitalnya seperti apa jadinya ya. Oke, e-book tentang konten viral bermanfaat boleh ya. Jadi bisa evaluasi atau bisa menonton ya dari video-video yang viral di YouTube, lalu habis itu dibuat ringkasannya, ditulis. Mau bikin video tentang kuliner boleh Bapak, banyak sekali ya menu-menu masakan. Nah, tinggal di review, dibuat videonya. Website untuk dakwah bisa banget Mbak Aisyah ya. Jadi lebih ke website personal branding ya, bisa juga. Atau misalkan di websitenya tentang dakwah, nah di situ bisa membuka kelas belajar ngaji, contohnya kelas belajar tajwid, itu bisa Mbak Aisyah ya. Silahkan. E-book tentang konten viral bermanfaat. Oke, website untuk jualan. Oke, Mbak Aisyah. Jadi seperti website untuk jualan itu bisa berupa toko online ya. Jadi seperti Shopee. E-book jago jualan online dan offline. Website jualan dan pendidikan bisa. Ya. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah share lagi ya.
komennya. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu nih ya, teman-teman harus mengelola asetnya seperti apa ya. Jadi teman-teman review dulu ya, teman-teman mulai dari namanya. Contohnya teman-teman mau bikin website, namanya apa ya, teman-teman. Terus kategorinya apa ya. Ya, jadi silakan teman-teman rinciin lagi ya. Nanti setelah ini teman-teman bisa lebih difokuskan lagi ya. Nah, untuk yang selanjutnya setelah teman-teman ya mengevaluasi ya yang sudah teman-teman rincikan tadi. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah distribusi aset digitalnya. Ya. Jadi setelah produk Anda jadi serta pengelolaannya sudah ditentukan, misalnya wadahnya website atau media sosial, maka Anda distribusikan produk atau jasa sesuai dengan target market Anda. Ya, jadi yang selanjutnya, nah teman-teman sudah membuat e-booknya, sudah jadi nih, contohnya e-booknya tentang e-book affiliate marketing, contohnya yang tadi. Nah teman-teman sudah jadi e-booknya, covernya sudah jadi, isinya sudah jadi, sudah lengkap semuanya. Nah, silakan teman-teman menjual e-book tersebut mau di mana? Teman-teman tentukan. Contohnya, Mbak Puji, saya mau menjual e-book tersebut di WA saja. Ya, yang simple boleh. Jadi teman-teman silakan. Teman-teman bikin kolamnya, terus teman-teman kumpulkan orang-orang tersebut ke kolam tersebut. Nah, di situ teman-teman jual e-booknya. Ya. Nah, atau teman-teman ya mempunyai aset digitalnya, contohnya yang berupa website ya. Nah, di situ teman-teman bisa buka. Contohnya tadi ada Mbak Aisyah pengen buka website tentang dakwah katanya. Bisa, jadi ada ya tentang dakwahnya ada gitu. Terus bisa sambil buka kelasnya juga, misalkan kelas tajwid, kelas membaca Al-Quran, kelas belajar Iqra gitu untuk anak usia dini contohnya, itu bisa gitu ya. Karena semuanya sekarang serba online teman-teman. Jadi teman-teman mau bikin apapun sekarang di online itu bisa ya. Dan dari sana bisa mendapatkan income teman-teman. Jadi di dunia online ini bisa teman-teman jadikan sebagai aset ya. Jadi sekarang silakan ya, teman-teman sudah membuat nanti ya Pak Muhammad Sayuti ya. Jadi setelah teman-teman membuat produknya, langkah selanjutnya yang teman-teman tentukan adalah pendistribusiannya. Teman-teman mau jual via apa ya? Contohnya teman-teman siapkan sales page-nya. Setelah itu target marketnya, teman-teman mau jual kemana? Baru terjadilah proses online marketing penjualan ya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada arsip aset digital. Ya, jadi teman-teman simpan aset digital sesuai dengan jenis asetnya. Contohnya data sales, ya, maka teman-teman bisa menyimpannya di website. Nah, data pembeli, ya sama, bisa teman-teman simpan di website juga. Income, ya, maka teman-teman bisa simpan di bank account, ya. List harga, maka teman-teman bisa simpan di website atau di media sosial ya. Jadi ya setelah tadi ya, kalau misalkan teman-teman menjualnya via website gitu ya, karena website itu jadi semuanya sudah terbaca, sudah tersistem, akan lebih mudah teman-teman untuk mengumpulkan data, untuk menyimpan data ya. Jadi kalau misalkan teman-teman secara penjualan langsung ya, teman-teman harus rajin. Teman-teman juga bisa membuat seperti file di Excel, ya itu bisa. Jadi teman-teman ada pendataannya, siapa saja yang sudah beli, gitu ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya di sini adalah evaluasi dan inovasi, teman-teman. Ya, jadi yang terakhir di sini setelah teman-teman membuat semuanya itu, ya, setelah proses tadi juga pembuatannya, terus review produknya, terus pendistribusiannya, ya.
Terus setelah penjualannya juga, maka ya terakhir kita adalah evaluasi dan inovasi. Ya, setelah aset disimpan sesuai dengan jenisnya, lakukan evaluasi. Produk apa saja yang perlu ditingkatkan value-nya? Misalkan teman-teman mau menambahkan itemnya atau menambahkan bonusnya, lalu produk apa yang sudah tidak layak jual, ya, maka teman-teman bisa menghapusnya. Kemudian lakukan inovasi produk sesuai tren dan kebutuhan konsumen, ya. Jadi supaya teman-teman ya produk yang teman-teman jual itu laku di pasaran, ya. Maka teman-teman harus bisa mengikuti tren. Ya, teman-teman, contohnya bisa kita ketahui ya sekarang ya BBM naik ya, teman-teman ya. Jadi dengan adanya BBM naik, semua kebutuhan naik, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman itu ya harus menyiapkan, harus siap dengan kondisi yang teman-teman hadapi sekarang, ya. Jadi teman-teman itu harus gimana untuk solusi menghadapi kenaikan BBM ini. Jadi teman-teman harus memikirkan solusinya. Contohnya, jadi teman-teman membuat suatu produk digital yang dibutuhkan sama orang-orang sekarang nih. Di saat BBM naik itu Abah nih, kira-kira produk digital yang bisa laku terjual, ya, yang bisa laku di pasaran, yang bisa menjadi solusi bagi orang-orang ya yang mengalami kendala atau yang mengalami akibat dari kenaikan BBM ini. Maka dari itu teman-teman bisa pikirkan produk digitalnya apa. Contohnya misalkan teman-teman membuat produk digital yang berupa e-book. Jadi di e-book itu misalkan menjelaskan tentang teman-teman bagaimana cara menghadapi ya kenaikan BBM ini, ceritakan misalkan cara mendapatkan penghasilan apa gitu, teman-teman jelaskan di e-booknya. Jadi kan orang-orang yang mengalami kendala tersebut bisa membaca dari e-book yang teman-teman buat contohnya. Atau teman-teman membuat suatu produk digital ya. Nah, dari produk digital tersebut bisa membuka peluang usaha untuk banyak orang ya. Contohnya dengan adanya kenaikan BBM ya teman-teman, maka inflasi itu naik. Nah, jadi teman-teman itu ya kita itu harus bertahan juga teman-teman ya. Bagaimana kita bertahan di kondisi yang seperti ini. Jadi salah satunya adalah teman-teman bisa dengan menaikkan penghasilan. Nah, teman-teman itu pikirkan contohnya, teman-teman itu apa sih bisnis apa yang bisa menaikkan penghasilan? Ya, teman-teman bisa mengajak orang-orang untuk gabung gitu melalui teman-teman. Nah, teman-teman pikirkan itu apa produk digitalnya. Ya, jadi kita membuat suatu produk yang dibutuhkan di saat orang-orang misalkan menjadi jawaban ya di saat masalah-masalah yang sedang ada sekarang ya. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau ini adalah ya beberapa masalah yang sering muncul ya. Nah, contohnya tadi kan saya sudah jelaskan ya bagaimana cara membuat produk digital. Terus siklus pembuatannya seperti apa. Nah, ya kan ada beberapa tahapan yang harus teman-teman ikutin, yang harus teman-teman kerjakan. Ya, teman-teman kalau saya kasih yang simple mau nggak caranya? Coba dong bantu komen. Mau. Oke. Ya, karena apa? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk membuat suatu produk digital itu, teman-teman membutuhkan waktu, ya, membutuhkan tenaga, membutuhkan modal, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan masalah, ya, contohnya seperti ini, Mbak Puji, modal saya pas-pasan. Mbak Puji, saya sibuk, gak punya waktu untuk bikin produk digital.
Mbak Puji, saya gaptek, nggak punya keterampilan untuk membuat produk digital. Mbak Puji, saya bingung, saya nggak tahu ingin membuat produk apa atau jasa di bidang apa. Nah, maka dari itu kalau misalkan saya kasih solusi untuk teman-teman yang simple, mau atau enggak, yang langsung mau atau enggak. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi gitu. Teman-teman cukup langsung simple saja. Nah, ya, kalau tadi kan banyak ya tahapannya, teman-teman. Nah, di sini saya kasih solusi ke teman-teman semua, ya. Kalau tadi kan 5, ya, 5 tahapannya. Nah, di sini saya ubah menjadi 3 saja, ya. Jadi teman-teman cukup join, terus teman-teman promosikan, lalu teman-teman akan mendapatkan komisinya. Jadi teman-teman simple, teman-teman gak harus melewati pembuatan atau proses pembuatan produknya. Teman-teman hemat di waktunya. Jadi teman-teman bisa langsung ke penjualannya saja dan mendapatkan komisinya. Mau atau tidak? Sebentar teman-teman. Error. Sebentar ya. Ini jaringannya error. Saking semangat maunya juga itu. Iya. Tadinya ini mau stop share, tapi keklik apa? Halo? Mbak Pita, saya ke